Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam rangkaian video pembelajaran mata kuliah perencanaan strategis di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-11 yaitu tentang identifikasi kondisi saat ini dan tujuan prioritas melalui SWOT analisis dalam penyusunan rencana aksi strategis untuk pembangunan ekonomi lokal. Jadi tujuan pembelajaran hari ini dengan pokok bahasan yang telah saya sebutkan tadi, kita akan berdiskusi pertama terkait review sebentar tentang materi sebelumnya, kemudian baru memasuki materi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kondisi saat ini dengan menggunakan matriks SWOT, kemudian bagaimana menentukan tujuan prioritas melalui analisis SWOT atau SWOT analisis. Capaian pembelajarannya adalah di akhir pertemuan diharapkan mahasiswa mampu menerapkan analisis SWOT untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi saat ini. Yang kedua adalah menentukan tujuan prioritas terhadap proyek yang sedang kalian buat rencananya. Jadi kita review sebentar bahwa pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 10, kita telah belajar untuk melakukan analisis rich picture, analisis akar masalah, dan satu lagi analisis tujuan. Jadi output dari ketiga analisis ini adalah kesepakatan stakeholders yang terlibat dalam penyusunan rencana partisipatif begitu ya, tentang pertama rumusan masalah yang akan diselesaikan atau yang dibuatkan rencana aksinya, rencana aksi strategisnya. Ini dari analisis rich picture. Terus output yang kedua adalah apa akar masalah tersebut, yang merupakan output dari analisis akar masalah. Dan satu lagi, apa tujuan utama dari proyek atau aktivitas pembangunan yang sedang dibuat rencananya, yang merupakan output dari analisis tujuan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang alat analisis alternatif, bagaimana merumuskan masalah atau mengidentifikasi kondisi saat ini, serta menetapkan tujuan. Jadi ini masih sama sebenarnya tujuannya dengan yang kemarin, cuman menggunakan alat analisis yang lain. Dalam hal ini adalah alat analisis SWOT. Gitu ya. Jadi kegunaannya sama seperti yang kemarin, yaitu untuk mengetahui kondisi saat ini, tahap pertama perencanaan, dan kemudian menentukan tujuan dari proyek yang sedang kita laksanakan, yang merupakan tahap kedua dari perencanaan. Jadi ini alternatif alat analisis ya. Nah, apa itu SWOT analisis? Sebenarnya SWOT analisis ini mungkin kalian sudah tidak asing, karena SWOT ini singkatan dari SWOT. S itu adalah strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau peluang, sementara T itu threat atau ancaman atau tantangan. Ada yang mengatakan tantangan atau ancaman. Jadi SWOT itu adalah kondisi saat ini, baik itu internal maupun eksternal dari objek atau proyek yang sedang kita bikin rencananya. Gitu ya. Kalau kita sedang penelitian, maka itu ada SWOT itu adalah kondisi internal maupun eksternal yang dari objek kajian atau studi yang sedang kita lakukan. Jadi saya yakin kalian sudah pernah mendengar SWOT ini karena materi ini sudah pernah diperkenalkan di ekonomi regional maupun perencanaan pembangunan. Sekedar review, jadi SWOT itu SW, SWOT itu strength dan weaknesses. Ini disebut dengan faktor internal, jadi yang ada di dalam objek perencanaan kita. S atau strength atau kekuatan atau potensi, itu adalah segala sumber daya, baik itu manusianya, baik modalnya, kapital yang lain, sumber daya alam dan sebagainya, pun tatanan yang dimiliki oleh objek atau sasaran perencanaan kita, yang jika dimanfaatkan akan berpengaruh positif terhadap pencapaian tujuan kita, gitu ya. Sementara W, weaknesses atau kelemahan adalah segala sumber daya
atau tatanan yang dimiliki oleh objek atau sasaran dari perencanaan kita, kajian kita, yang jika tidak kita kurangi atau kita hilangkan itu akan menghambat pencapaian tujuan atau cita-cita kita. Gitu ya. Sementara O dan T, opportunity, peluang, dan T itu adalah faktor eksternal. Dia berada di luar objek, di luar sasaran dari kajian kita, dari hal yang akan kita rencanakan. Opportunity jika dia berpengaruh positif terhadap pencapaian, yang jika kita tidak gunakan eman begitu, karena dia berpengaruh positif, peluang, namanya peluang berpengaruh positif, sementara threat atau ancaman atau tantangan itu adalah yang sebaliknya. Jika dia tidak kita halau, maka itu akan mengancam atau mengganggu, menghambat pencapaian cita-cita kita. O dan T ini berasal dari luar objek kajian kita. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah ingat kembali. Nah, bedanya dengan SWOT yang mungkin kita lakukan sebelumnya, SWOT dalam rangka RAS, rencana aksi strategis, semuanya dilakukan secara partisipatif. Ya, ngerti maksudnya partisipatif ya? Di dalam menyusunnya melibatkan stakeholder. Jika memungkinkan nanti ketika kita mengidentifikasi kondisi saat ini ataupun menetapkan tujuan prioritas dengan SWOT analisis ini, kita melibatkan para stakeholders yang sudah kita identifikasi yang kemarin ya, yang kita libatkan dari awal. Namun jika tidak memungkinkan, sebenarnya analisis SWOT ini bisa dilakukan oleh tim fasilitator atau tim perencana. Walaupun demikian, tetap saja sumber informasi, apapun informasi atau data tentang SWOT dari objek itu, dari objek perencanaan kita tetap didapatkan dari para stakeholders. Jadi benar-benar partisipatif. Oke ya, cuma nanti ketika menganalisis dilakukan oleh tim fasilitator. Oke, kita mulai dari bagaimana mengidentifikasi kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini bisa dari dalam gitu, yaitu SW ya, kekuatan maupun kelemahan, maupun yang eksternal, OT, peluang dan threat. Oke, gimana caranya? Langkah pertama, daftarkan sebanyak-banyaknya kondisi saat ini, baik yang baik maupun yang tidak baik dari objek atau proyek yang akan kita bangun rencananya, akan kita buat rencananya. Ya, ini coba ya, kita daftarkan saja kondisi baik, sebanyak-banyaknya silakan. Anggota tim fasilitator berdasarkan informasi dari stakeholder atau bersama-sama stakeholder mengumpulkan apa kondisi yang ada saat ini dari objek yang sedang kita rencanakan. Daftarkan saja sebanyak-banyaknya, baik kondisi baik maupun kondisi tidak baik. Setelah itu kita sortir, ya, artinya kita pilih. Sebenarnya kalau semakin banyak kita memilih, kita banyak yang dipilih, kalau di sini kita bikin 5 saja, karena nanti kita kalau kalian tahu SWOT, SWOT itu adalah membuat matriks, semakin banyak nanti pilihan kalian, maka akan semakin besar matriknya. Maka di sini kita ambil 5 kondisi yang paling mewakili kondisi, baik itu baik maupun tidak baik atau buruk ya, kondisi tidak baik. Oke ya, setelah daftar yang paling banyak, pilihlah 5 terbesar. Baik itu kondisi baik, kondisi tidak baik. Oke ya, dan yang pertama. Cara berikutnya, lanjutannya adalah untuk setiap kondisi, baik itu kondisi baik maupun kondisi tidak baik, kita cari penyebab langsung dari kondisi baik maupun dari kondisi tidak baik. Ya. Apa penyebab langsung dari masing-masing kondisi? Penyebab langsung. Jadi ini adalah sebuah kondisi. Contoh, ada kondisi tidak baik, sampah berserakan. Penyebab langsungnya apa? Karena masyarakat buang sampah sembarangan, misalnya. Penyebab langsung. Atau penyebab langsungnya karena belum pernah ada apa istilahnya yang memberitahu masyarakat untuk memilah sampah, misalnya seperti itu. Silakan penyebab langsungnya.
Dan ini untuk mengetahui penyebab langsung itu kita diskusikan juga secara partisipatif. Oke ya, dari setiap kondisi, 5 kondisi tadi kita cari apa penyebab langsung. Satu saja penyebab langsung yang paling langsung dengan kondisi itu. Ya. Kemudian penyebab langsung ini kita pilah. Kalau penyebab langsungnya itu adalah kondisi internal yang berasal internal ya, dan dia merupakan sesuatu yang bersifat kekuatan peluang, maka kategorikan dia sebagai S. Kalau dia kelemahan, kita W. Kalau dia berasal dari eksternal dan bersifat positif terhadap pencapaian tujuan kita ke depan, maka kita jadikan O. Jika dia bersifat eksternal dari faktor merupakan kondisi eksternal dan dia mengancam pembangunan dari proyek kita, maka kita kategorikan sebagai T. Bisa dipahami ya? Jadi untuk setiap kondisi baik, cari penyebab langsung. Kemudian penyebab langsung itu masing-masing kita kategorikan apakah dia S, W, atau T. Oke ya? Pun demikian dengan kondisi tidak baik. Apa penyebab langsungnya? Kemudian dari masing-masing ini penyebab langsungnya. Penyebab langsungnya ini kategorikan S, W, O, atau T. Gitu ya? Oke. Setelah ketemu, penyebab langsung tadi, ya, penyebab langsung tadi, kita susun ke dalam matrik. Matriknya seperti ini ya. Jadi yang terkategorikan S strength, kita masukkan ke baris yang kolom sini. 1, S1, S2, gitu ya, sampai berapa. Kemudian W-nya juga demikian, W1, weakness 1, weakness 2. Yang U1 sampai U sekian, T1 sampai sekian. Oke? Nah, dengan begini kita sebenarnya sudah selesai ini identifikasi kondisi saat ini. Baik kondisi baik yang berasal internal, kekuatan maupun kelemahan, dan kondisi eksternal, baik itu yang berpositif yang disebut dengan peluang dan yang berpengaruh negatif yang kita sebut sebagai ancaman. Oke ya? Jadi kita sudah selesai membuat matrik mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, opportunity, dan threat dari proyek kita. Kita sudah berhasil mengidentifikasi SWOT. Jadi yang disusun adalah penyebab langsungnya ya, bukan kondisi saat ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi tujuan prioritas dari proyek kita. Nah, kita mulai dengan yuk kita merefrase kata-kata U dan T di sini. Merefrase ke dalam bahasa tujuan. Jadi opportunity ini adalah sesuatu yang jika kita tidak manfaatkan, maka rugi. Nah, tujuan dari proyek itu adalah memanfaatkan opportunity, memanfaatkan peluang. Jadi yuk kita rubah kalimat yang ada di sini, kalimat U ini, dengan menambahkan memanfaatkan U1, memanfaatkan U2, memanfaatkan U3, dan seterusnya. Sementara untuk T atau treat itu adalah sesuatu yang harus kita kurangi dampaknya karena dia akan bersifat negatif. Maka tujuan dari T ini adalah kita rubah refrasenya, yaitu mengurangi dampak T1, mengurangi dampak T2, mengurangi dampak T3, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi intinya adalah kita merubah sehingga nanti yang ada di sini O dan T ini adalah berupa bahasa tujuan. Ya. Tujuan pertama memanfaatkan U1, memanfaatkan U2. Yang di sini mengurangi dampak treat 1, mengurangi dampak treat 2, dan seterusnya. Oke ya. Jadi kita memiliki beberapa tujuan yang ada di sini. Yang lainnya tetap dulu. Oke ya, itu langkah pertama untuk mengidentifikasi tujuan prioritas. Silakan kalian tulis kembali ke dalam matrik yang baru, anggaplah seperti itu.
Nah, ini contohnya. Ini mudah-mudahan kalian bisa membaca. Ini adalah S, strength. Ya, kita mengidentifikasi ada 2 strength di sini. Dan ini dipisahkan di sini adalah sesuatu yang negatif, weaknesses, yang berasal dari internal ya. Ini S1, S2, W1 sampai W5. Kebetulan ada 5W. Kemudian kalau kita lihat ini adalah to reduce. To reduce itu mengurangi dampak. Mengurangi dampak, ini to reduce, ini mengurangi dampak, gitu ya. Ini mengurangi dampak, to reduce. Nah, ini to take advantage. Nah, ini kalau yang ini berarti to reduce, ini berarti yang di ini masuk threat, yang di sini masuk opportunity, gitu ya. Ya, jadi saya terbalik sedikit nggak apa-apa, jadi opportunity bisa taruh sini, terserah ya. Yang penting di atas ini adalah O dan T, atau P dan O. Bisa dipahami ya. Jadi ini sudah bahasa-bahasa tujuan. Untuk mengurangi dampak, untuk mengurangi dampak, untuk mengurangi dampak, untuk mengurangi dampak, ini untuk memanfaatkan, untuk memanfaatkan, untuk memanfaatkan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita susun seperti ini, ya, seperti yang susun yang seperti saya tadi, langkah berikutnya adalah kita melakukan scoring untuk menentukan tujuan prioritas. Maksudnya scoring itu adalah kita memberikan skor terhadap sel-sel yang ada di sini. Nah, sel-sel ini ada maksudnya dan ada tujuannya. Jadi begini, ini adalah kekuatan. Kita mungkin sepakati dulu berapa angka yang akan kita masukkan di sini. Misalnya kita bisa saja membuat angka 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat kecil pengaruhnya, semakin tinggi semakin pengaruhnya semakin besar. Atau kita pakai angka 5, 1 sampai 5, boleh. Tapi kita harus sepakat ya, kalau 1 sampai 5 ya sampai 5 saja. Jadi semuanya 5. Oke, kita pakai 1 sampai 5. 1 itu berarti sangat pengaruhnya sangat kecil, sangat sedikit. Kalau 5 semakin tinggi, kita berarti semakin besar pengaruhnya. Caranya membuat skor itu seperti apa? Pakai bahasa bantuan seberapa besar gitu ya, berpengaruh terhadap jadi begini, misalnya untuk sini sel sini. Ini berarti seberapa besar S1 kekuatan ini, kekuatan pertama berpengaruh terhadap pencapaian tujuan ini. Gitu ya. Kalau semakin besar pengaruhnya karena ini kekuatan berarti berpengaruh positif dong. Seberapa besar pengaruh positifnya? Sangat berpengaruh. Kalau sangat berpengaruh ya udah kasih paling tinggi. Atau mungkin enggak pengaruh besar, sedang-sedang saja. Oke, kita kasih 3. Atau sangat kecil, kita bisa kasih angka 1. Begitu ya. Seberapa besar S1 ini berpengaruh terhadap ini. Ya, tujuan pertama. Tujuan kedua, ya. Tujuan ketiga dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Kasih angka. Sepakati berapa angkanya. Sangat kecilkah? Atau sangat besar? Atau sedang-sedang saja? Silakan. Oke. Pun demikian. Seberapa besar S2? Strength kedua, kekuatan kedua. Berpengaruh terhadap pencapaian yang tujuan pertama. T1, T2, T3, T4, seterusnya. Oke. Pun demikian yang ini. Seberapa besar? Nah, kalau weaknesses, ini kan W1 ya. Seberapa besar W1 mempengaruhi, ya, mempengaruhi atau menghambat pencapaian tujuan ini. Menghambat pertujuan 1, ya. Sangat besar, berarti 5. Menghambat tujuan kedua, 3, 5, dan seterusnya. Silahkan. Ini disepakati saja oleh tim. Berapa besar? Oke ya. Pun demikian juga weaknesses kedua, berapa besar pengaruhnya atau menghambat pencapaian tujuan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Silakan. Oke? Semuanya cari. Oke ya? Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Nih ya, kalian jumlahkan ini 5 dan 1, 6. Ini jumlahkan masing-masing, bisa ya? Pun demikian ini dijumlahkan, ini jumlah dari samping, ini jumlah dari samping. Oke ya? Pun demikian, yang weaknesses, yang dari weaknesses kita jumlahkan, yang ke hijau ya. 15 ini adalah jumlah dari ini. Oke. Terus lakukan penjumlahan.
Pun demikian yang ini. Ini adalah penjumlahan dari weaknesses 1, ya, weaknesses 2, weaknesses 3, dan seterusnya sampai weaknesses kelima. Oke ya. Dan yang terakhir, ini yang merah bawah ini, merupakan selisih dari jumlah kekuatan dengan jumlah kelemahan. Jadi minus 15, ini merupakan selisih dari 6 dengan 21. Jadi tinggal dikurangi saja. 6 kurangi 21. 2 kurangi ini minus berapa? Kalaupun ada positif, oh ini kebetulan tidak ada positif. Ya kalau positif nggak apa. Berarti positif artinya bahwa kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Oke ya. Scoring. Nah, jadi setelah scoring, jadi skor ini ada ceritanya. Jadi nih, kita kadang-kadang kekuatan nggak perlu kita perhatikan ya, karena kekuatan sesuatu yang kita miliki sudah pasti positif. Nah, gimana cara menentukan prioritas? Cara menentukan prioritas setelah terjadi scoring adalah pertama kita lihat ini weaknesses ini, yang di weakness ya. Ini kebetulan weaknessesnya kelemahannya ada 5. Di sini kita prioritas pertama adalah kita lihat adakah killer weaknesses. Killer weaknesses itu adalah kelemahan yang membunuh. Artinya apa? Killer weaknesses ini adalah kelemahan, kelemahan yang jika kita tidak segera tangani, dia akan membunuh kita. Artinya apapun tujuannya akan gagal karena kelemahannya sangat-sangat besar. Dari mana kita mengetahui killer weaknesses? Killer weaknesses itu adalah kelemahan yang kata kita cari itu adalah skornya 70 hingga 80% dari angka maksimal. Maksudnya ini. Misalnya tadi kita sepakat angkanya adalah 1 sampai 5. 5 ini itu kan artinya sangat berdampak negatif. Jadi dia tuh kelemahan ini berdampak negatif sangat-sangat besar. Artinya 5 terhadap tujuan 1, terhadap tujuan 2, terhadap tujuan 3. Jika kemudian ini adalah maksimal itu tadi kita angkanya 5. Ada berapa sales di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan gitu ya. Jadi angka maksimalnya adalah 7 kali 5. Oke. Kalau misalnya 35 berarti kan kelemahan 1 ini, weakness W1 ini sangat-sangat berpengaruh negatif terhadap keseluruhan pencapaian apapun. Itu kalau 35 ya. Nah, yang disebut dengan killer weaknesses jangankan 35, 70% saja atau 80%, anggaplah kita 80% saja. Skornya itu minimal 80. Misal kalau 80 kali 35 berapa? Berarti 70. Kalau 70 itu 7 kali 35 berapa? 2 berapa? 3,5 kali 8 itu 28. 28 itu adalah 80%. Jadi kalau lebih besar dari 28, maka kita sebut dia killer weaknesses. Artinya apa? Kelemahan yang bisa membunuh. Di sini mana yang sangat membunuh? Oh, ternyata yang ini. Maka ini kita sebut sebagai killer weaknesses. Itu ya. Jadi, prioritas pertama yang harus kita ambil adalah kita harus menyelesaikan killer weaknesses. Itu sebenarnya prioritas pertama, karena kalau killer weaknesses-nya kita tidak hapus, maka apapun tujuan proyek kita itu akan susah, gitu ya. Cara mencari killer weaknesses-nya tadi itu, cari yang 80% lah. Boleh 70%, kalau 70% nanti bisa semuanya. Oke, kita 80%. 80% dari 35 adalah 28. Jadi kita cek, oh ternyata ada 1 killer weaknesses. Kalau ada 2, Bu, ya silakan, berarti ada 2. Tujuan yang paling tinggi mana? Misalnya di sini ada 29, berarti ini yang pertama. Tujuan prioritas pertama ini adalah ini. Kalau di sini misalnya ada, Bu, ini 28, misalnya ini 28. Ya silakan, berarti itu adalah prioritas yang ke itu ya. Jadi kita ambil killer weaknesses. Itu yang pertama. Karena tanpa menghilangkan killer weaknesses, apapun tujuan proyek kita akan susah. Jadi kita harus mengeliminasi
kelemahan yang membunuh tadi. Oke, prioritas. Jadi prioritas pertama kita bisa dari ngambil yang killer weaknesses, yang kedua kita bisa mengambil dari selisih antara kekuatan dengan kelemahan. Nah, ambil angka yang paling besar, ngerti ya angka paling besar ya? Angka yang paling besar itu artinya selisih antara kekuatan dengan kelemahan itu yang angkanya paling besar. Paling besar itu artinya apa? Ininya besar, kekuatannya besar, tetapi ininya paling kecil, kelemahannya paling kecil. Ya kita bayangkan, kalau kita potensinya besar, kelemahannya kecil, berarti kita bisa memanfaatkan kekuatan untuk menutupi kelemahan kita. Itu logikanya. Dan biayanya akan lebih kecil. Bayangkan kalau selisihnya sangat besar. Ini yang paling besar adalah minus 19. Ini 19 ya. Nah, ya ini 19. Artinya apa? Kekuatan untuk mencapai tujuan itu hanya 6. Tetapi kelemahannya sangat besar di sini. Jadi kita kalau misalnya kita harus mengeluarkan dana, terlalu banyak total kelemahan yang harus kita tutupi, sementara kekuatan kita cuma sebegini. Jadi makanya kalau ingin melihat tujuan prioritas berikutnya adalah cari yang minusnya paling ya karena terbalik ya. Kalau di sini minusnya yang paling kecil mana? Adalah minus 3. Ya kan? Ini yang paling besar, ini angka yang paling besar. Di antara minus-minus ini yang paling besar adalah minus 3. Jadi, prioritas kalau diambil dari kolom ini, maka adalah tujuan prioritasnya adalah yang ini. Oke ya. Dengan demikian, kalau misalnya kita bisa tarik, satu ngambil dari killer weaknesses, satu mengambil dari selisih kolom yang paling besar angkanya, maka tujuan yang pertama kita adalah mengurangi dampak kelemahan ini. Jadi begini, ini kan masih bahasa weaknesses ya. Untuk dibuat tujuan itu kalau dia hal negatif berarti bahasanya tadi adalah mengurangi dampak. Jadi mengurangi dampak W ini. Itu ya. Jadi tujuan prioritas kita sudah menemukan mana prioritas pertama dari proyek kita. Tujuan utama dari proyek kita adalah tadi ini yang pertama adalah mengurangi dampak W ini. Di sini kebetulan visible good. Ya, mengurangi dampak visible good itu adalah prioritas pertama. Prioritas kedua, kita bisa ambil dari selisih ini yang paling angkanya paling besar. Paling positifnya paling besar. Ya, kalau angka negatif yang paling besar adalah yang negatifnya paling kecil ya, ini ya, sini ya, minus 3. Berarti ini adalah tujuan prioritas kita yang kedua. To take advantage, untuk memanfaatkan opportunity yang ini. Jadi itulah kita sekarang sudah menentukan tujuan prioritas ya. Nah, ini hanya penjelasan saja yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana cara membuat skor ya? Beri skor tiap sel. Misalnya skornya kita ambil 135, maksimal minimal 1, maksimal 5. Boleh nggak Bu ngasih 2, ngasih 4? Boleh. Ya, silahkan. 1 itu paling pengaruhnya paling kecil, 5 ini berarti besar. Semakin tinggi skor berarti semakin erat. Ya, silahkan. Setelah itu dijumlah total kolom, total baris begitu ya. Sama ini tadi. Pertanyaan bantuan, seberapa besar S strength mendukung pencapaian tujuan ya. Seberapa besar W menghambat. Nah, ini tadi kata tujuan. Ini hanya penjelasan tadi scoringnya. Oke. Nah, ini kadang-kadang satu skor dalam satu baris bisa saja satu semua itu artinya tidak berpengaruh. Nah, ini yang disebut dengan redundant. Kalau misalnya dalam satu baris S atau W itu ternyata skornya satu semua, itu disebut dengan redundant. Kalau satu itu berarti kan tidak pengaruh semua. Apapun tujuan itu tidak berpengaruh, sehingga coba dicek ulang, mungkin ada yang salah. Tapi kalau setelah dicek ulang, enggak, memang nilainya satu semua, maka ya sebenarnya bisa dihilangkan saja.
bisa dikeluarkan dari materi karena nggak ada pengaruhnya atau pengaruhnya sangat-sangat kecil, gitu ya. Jadi bisa namanya redundant, ya. Nah, ini hanya penjelasan bahwa killer weaknesses ya tadi, killer weaknesses yaitu baris W, ingat ya baris W. Namanya juga weaknesses, kita cari weaknesses yang killer. Killer itu memiliki skor 70 atau 80%. Kalau 70 ternyata banyak sekali, ya udah kita saring ke 80% dari maksimal skor, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jika ternyata banyak skor yang sama, pilihlah 2 yang tertinggi. Ya, tergantung ketersediaan dana. Ya kalau kita banyak dananya, banyak tujuan yang akan kita selesaikan, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dana kita sedikit, ya kita ambil 1 atau 2 tertinggi skornya, gitu ya. Kemudian kata-kata W, ya, kita rephrase seperti yang saya katakan tadi, menjadi kata tujuan. Caranya gimana? Kalau hal yang negatif berarti kita tambah kata-kata saja, sama seperti pada saat treat tadi. Apa ancaman itu kan negatif ya, mengurangi dampak dari treat. Berarti nanti tujuan dari itu adalah killer weaknesses tadi apa? Jadi mengurangi dampak dari killer weaknesses itu menjadi tujuan. Oke, itu dari killer weaknesses. Jadi penentuan prioritas pertama dari killer weaknesses, yang kedua adalah dari total skor antara kolom. Kolom kekuatan dikurangi dengan kolom kelemahan gitu ya. Tadi total kolom tadi ya. Nah, jadi sekarang kesimpulannya adalah saat prioritas strategi terpilih adalah mengurangi dampak killer weaknesses, itu berarti yang baris ya, maka sama dengan kita memilih strategi WO atau WT. WO ngerti ya? Jadi kalau kita belajar SWOT ada strategi WO, ada strategi WT, ya coba dibuka kembali, kalian buka. WO ini adalah mengurangi kelemahan dengan menangkap peluang, gitu ya. Nah kalau WT ini WT itu kelemahan menutupi strategi bertahan ini, di mana kita tetap bertahan dengan kelemahan kita untuk menahan threat ancaman ya. Sementara saat prioritas yang dipilih adalah dari bagian kolom ya, yang tadi yang beda antara kekuatan, selisih antara kekuatan dan kelemahan, maka kita telah memilih strategi SO. SO itu adalah menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang, sementara ST itu adalah menggunakan kekuatan untuk mengurangi dampak dari threat. Oke, ya, silakan kalian juga buka ya nanti ST apa itu strategi WU, strategi WT, strategi SO dan strategi ST. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang silakan berlatih. Ini tahapannya, ini hanya mengulang kembali, silakan kalian cek kembali ya. Nanti kita lakukan penguatan pada saat praktikum. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini cukup jelas sehingga bisa memberikan pemahaman yang cukup di awal untuk melakukan praktek menerapkan analisis SWOT untuk satu, identifikasi SWOT dari proyek yang sedang kita buat rencananya. Setelah itu, apa tujuan mengidentifikasi atau menentukan apa tujuan prioritas dari proyek yang sedang kita rencanakan. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berlatih. Kita akan berdiskusi pada saat pertemuan, baik itu di Google Classroom maupun di grup WA. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.